Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Darren. Pagi itu, dia mengawali harinya dengan lari pagi mengikuti anjuran Bang Haji Rhoma Irama. Saat lari pagi, Darren malah bernyanyi rap yang membuat rekor larinya 30 detik lebih lambat dari biasanya. Dan sang ayah menyuruhnya untuk mengulang kembali lari paginya. Ayahnya terlihat sangat disiplin dengan jadwal kegiatannya setiap hari. Darren saat ini berada di penghujung semester dan akan segera lulus dari SMA. Dan ayahnya memberikan target bahwa Darren harus lulus masuk universitas ternama, yaitu Harvard. Di sekolah, dua orang temannya, Sam dan Kiran, memberitahukan kalau rapper idolanya akan mengadakan konser di Pittsburgh malam ini. Akan tetapi, Darren sudah berjanji untuk mengisi formulir pendaftaran ke Harvard. Malam itu, dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke konser. Dan dengan dukungan sang ibu, akhirnya ayahnya mengizinkan Darren untuk pergi. Namun setibanya di lokasi konser, tempat itu sudah penuh sehingga mereka tidak bisa masuk. Namun Darren memiliki rencana lain. Dia mencoba menyelinap lewat belakang. Sayangnya pintu belakang itu terkunci, dan saat itu dia melihat seorang wanita berjalan di jembatan yang menyambungkan gedung seberang dengan gedung konser. Darren memintanya untuk memberitahukan bagaimana caranya naik ke jembatan itu. Dan saat sedang bernegosiasi dengan wanita itu, salah satu petugas keamanan memergoki dan mengejar mereka. Hey man, just leave her alone. Hal itu membuat mereka kabur, dan saat mencoba kabur itulah perempuan itu diketahui bernama Isabel. Malam itu di rumahnya, Darren yang penasaran berusaha mencari informasi tentang Isabel. Sayangnya, ia tidak mendapatkan informasi apapun tentangnya. Esok harinya, seperti biasanya, Darren mengawali paginya dengan lari pagi. Namun, saat dia melewati kedai es krim, Darren melihat Isabel. Karena hal itu, ia pun segera memanggil Sammy dan Kiran untuk datang. Isabel ternyata bekerja di kedai es krim itu, dan mereka pun masuk, dan Darren berusaha menarik perhatian Isabel. Tapi Isabel mengacuhkannya. Ketika Darren akan memberikannya uang tip, Isabel menolaknya. Namun Darren tetap memberikan tip dan memaksa. Darren menggodanya dengan memberikan tip lagi, namun Isabel segera pergi. Dan Darren mencoba menahan Isabel dengan bakat nge-rapnya. Hypnotized, I need a lemon lime ice cream. Hell no. Karena Darren terus-terusan mencoba meluluhkan Isabel, akhirnya Isabel bersedia untuk mengenal Darren lebih jauh dan mengizinkan Darren untuk menjemputnya setelah pulang bekerja. Malam itu, Darren pun menjemput Isabel. Saat di jalan pulang ke rumah Isabel, mereka bertemu dengan Phil, seorang transpuan yang merawat Isabel. So it's mine now. Get back here, that's my phone. Back, you freak. Hey, Izzy, baby. It's got all his teeth. That's an upgrade for even the toughest kitty cat's purr, if you know. Dan sesampainya di rumah Isabel, Darren mengajak Isabel untuk berkencan di malam minggu, dan Isabel pun menyanggupinya. Keesokan harinya, ayah Darren mengatakan jika malam minggu ini mereka akan datang untuk makan malam. Mereka akan bertemu dengan orang dalam di Harvard yang diharapkan dapat membantu Darren untuk dapat kuliah di sana. Karena Darren sudah memiliki janji dengan Isabel dan dia tidak bisa membatalkannya, ibunya pun memberikan kelonggaran asalkan Darren pulang tepat jam 9. Singkat cerita, Darren pun pergi bersama Isabel di malam yang telah dijanjikan. Namun Darren terlihat gelisah dan terus-menerus melihat jamnya. Dan Darren pun telah memesan tempat di restoran terkenal di kota itu. Dia merasa canggung karena baru kali ini dia pergi bersama seseorang yang benar-benar disukainya. Namun Isabel ternyata memiliki rencana lain, dan dia mengajak Darren ke sebuah food truck, dan Isabel sangat berbeda dengan Darren. Darren adalah anak yang memiliki cita-cita yang diarahkan oleh ayahnya. Semua tertata dengan baik untuk masa depannya.
Sedangkan Isabel tidak memiliki impian seperti Darin. Ia bahkan bertanya kenapa Darin tidak menjadi rapper saja, padahal dia cukup berbakat. Namun Darin menjawab bahwa menjadi rapper tidak realistis ketimbang mengikuti saran orang tuanya untuk berkuliah di Harvard. Ketika makanan yang mereka pesan disajikan, makanan itu terlihat tidak menarik, tapi ketika dicicipi rasanya sangat enak. Sampai suatu waktu ayahnya memergoki Darin. Ayahnya tampak tidak menyukainya karena menurutnya itu semua adalah penghalang bagi semua rencana mereka yang butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, Darin mengunjungi rumah Isabel, namun Isabel menolak untuk bertemu dengan Darin. Namun Darin yang terus memaksa, akhirnya Isabel pun bersedia menemuinya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Isabel ini mengidap kanker dan hidupnya tersisa 1 tahun lagi. Still love me now, Darren. Di sekolah, Darin kemudian memberitahukan kepada Sammy dan Kiran tentang kondisi Isabel. Dan kedua sahabatnya itu memberikan semangat kepada Darin dan menyuruhnya berteriak untuk melepaskan beban dan sesak di dada. Dan akhirnya ketiga sahabat itu pun saling berteriak mengungkapkan apa yang mereka rasakan. And I can't get anything? I'm shaving all this shit. This felt like shaving my shit. What is that? Just say your No. Dude, you had this weird clothes. Di rumahnya, ayah Darin menyemangatinya dan mengatakan bahwa Darin pasti akan diterima di Harvard karena dia adalah siswa yang berprestasi. Ayahnya menyadari bahwa kehidupan tidaklah mudah, maka dari itu dia mempersiapkan Darin dengan semua rancangan yang telah ia buat. Setelah itu, Darin pun mendatangi Isabel dan mengatakan kalau dia hanya memiliki 1 tahun untuk hidup, maka ia mempunyai rencana untuk menikmati 1 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dengan syarat, Darin harus berhenti mengucapkan I love you. Mereka pun berdua mulai menyusun rencana apa saja yang akan mereka lakukan selama 1 tahun. Semua yang mereka rencanakan kemudian ditulis di sebuah papan tulis besar. Dari membeli rumah, merayakan ulang tahun, merayakan kelulusan, belajar menyetir, dan semua yang bisa mereka lakukan. Darin selalu menemani Isabel melakukan medical check up. Dan di situ ia melihat ada pasien yang kondisinya sudah sangat buruk. Dan Isabel pun berkata bahwa suatu saat dia akan seperti itu. Namun Darin mengatakan bahwa Isabel akan sembuh dan dia tidak akan seperti orang itu. Kemudian Isabel mengajak Darin ke studio rekaman milik Ron yang merupakan seorang produser musik. Isabel ingin Darin melakukan rekaman rap dan setelah sedikit perdebatan, Darin pun berhasil menyelesaikan rekamannya dengan sempurna. Nothing. How you dare just baby girl, cause I got this, yeah. Close to my sleep, and the flow is biblical, so now Darin untuk pertama kalinya melakukan apa yang diinginkannya, dan salah satu dari rencana Darin adalah menikahi Isabel. Namun sayangnya saat itu Isabel menganggap Darin tidak serius. Pagi harinya, Darin pun menerima pemberitahuan dari Harvard bahwa mereka telah menempatkan Darin kepada waiting list. Hingga pada suatu hari saat medical check up, Isabel menyadari salah satu pasien sudah tidak akan pernah datang lagi untuk pengobatannya karena orang itu sudah meninggal. Malam itu pun Isabel datang ke rumah Darin dengan ditemani Phil, dan ayah Darin pun menyambut mereka dan suasana pun terasa hangat. Karena Phil dan Isabel dapat beradaptasi dengan keluarga Darin. Namun di tengah kehangatan itu, ayah Darin mengungkapkan tentang perbedaan kondisi Darin dengan Isabel, yang membuat suasana berubah menjadi canggung. Dan saat nada bicara ayahnya mulai meninggi, Darin pun memberitahukan kalau Harvard memasukkannya ke dalam waiting list. Ayahnya sangat kecewa dengan semua itu dan menyalahkan Isabel karena dianggap membawa pengaruh buruk kepada Darin. Karena tersinggung, Phil pun mengajak Isabel untuk segera pergi. Stop coddling him! I am Get up. really Here we go. sorry. Here we go, sweetheart. And this is mine now, bitch.
Hingga pada suatu waktu Darren menyadari apa yang dilakukannya selama ini adalah keinginan dari ayahnya, bukan keinginan dirinya sendiri. Ayahnya tentu sangat kecewa dengan tindakan Darren. Menurutnya, Darren membuang semua masa depannya hanya untuk Isabel. Namun Darren pun tak kalah kecewa dan ia pun memutuskan untuk menemui Isabel dan meminta maaf atas sikap ayahnya waktu itu. Darren ingin memperbaiki semuanya dan tidak ada lagi rencana bersama ayahnya. Dia hanya ingin hidup bersama Isabel. Isabel pun memberikannya kesempatan dan mereka pun berbaikan. Setelah itu, Darren pun mengajak Isabel keluar kota dan di tengah perjalanan mereka pun kehabisan bensin. Kemudian Darren pun meminta Isabel untuk mengisi bensin. Sementara itu, Darren merampok minimarket lalu kabur. Mereka sangat menikmati perjalanan itu, walaupun harus tidur di mobil dan mengamen, karena mereka sudah kehabisan uang. Hingga mereka pun sampai di sebuah kota, dan kebetulan esoknya Big Sound akan mengadakan konser di sana. Isabel pun mengajak Darren untuk menonton konser rapper favoritnya itu. Akhirnya tiba di hari konser itu, dan setelah konser berakhir, Isabel memberikan rekaman rap Darren dan meminta Darren untuk memberikan rekaman itu kepada Big Sound. Tetapi Darren pun terlalu canggung sehingga walaupun berhasil bertemu dengan Big Sound, dia tidak memberikan rekaman rapnya itu. Dan diam-diam Isabel melihat semuanya. Namun untuk menjaga perasaan Isabel, Darren pun berbohong bahwa dia telah memberikan rekaman rapnya itu kepada Big Sound. Isabel yang mendengar semua kebohongan itu pun hanya bisa menangis. Paginya mereka pun sampai ke tempat tujuan dan ternyata tempat tujuan itu adalah rumah dari ibunya Isabel. Isabel pun kaget karena ia sama sekali tidak siap untuk bertemu dengan ibunya. Namun Darren memberikan semangat agar Isabel pun mau berbicara dengan ibunya. Tapi saat Isabel menemui ibunya, ibunya malah menyuruhnya untuk pergi karena si ibu telah memiliki keluarga baru. Isabel pun pergi dengan kecewa dan dia merasa ibunya tidak mau menjadi ibu dari dirinya. Please. Let's go. Darren mencoba menghiburnya, tetapi Isabel malah marah dan mengamuk hingga membuat mobil yang mereka tumpangi keluar dari jalur. Yang untungnya mereka tidak terluka akibat kecelakaan itu. Isabel kemudian segera keluar dari mobil dan Darren mengejarnya. Tapi tak lama kemudian Isabel pingsan dan Darren membawa Isabel pulang. Yang saat tersadar, ia mendengar percakapan Darren dengan seorang dokter yang mengatakan bahwa kanker yang diderita Isabel telah menyebar, dan mendengar hal itu, Darren memutuskan untuk tinggal bersama Isabel dan merawatnya. Hey, baby. Baby, I love making pancakes. Suatu pagi, ibunya Darren datang dan dia terlihat sangat senang bisa membantu Darren untuk menjaga Isabel. Isabel kemudian meminta Darren untuk pergi dan melakukan apapun yang ia sukai. Darren pun pergi menemui Ron dan ia meminta Ron untuk merekamkannya sebuah lagu yang ia nyanyikan untuk Isabel. Hingga suatu waktu Isabel pun jatuh pingsan dan mengalami pendarahan. Darren dan ibunya pun segera menelpon 911 untuk membawa Isabel ke rumah sakit. Di rumah sakit, Darren mendapatkan kabar kalau kondisi Isabel saat ini stabil, tapi tidak ada yang dapat dokter lakukan karena kanker Isabel sudah menyebar. Dan dia hanya memiliki waktu beberapa minggu lagi. Mendengar hal itu, Darren yang tidak dapat menerima keadaan pun marah dan sangat kecewa, dan ibunya pun menasehatinya untuk dapat menerima kenyataan. New doctors, we need new everything, okay? Not right now! Miguel, stop it! Just say because that is the truth! She's not gonna die! Stop it! Saat di rumah sakit, mereka mendapatkan kunjungan yang sangat tidak terduga ketika ibu Isabel datang menjenguk putrinya.
Isabel tampak sangat senang dan ia pun memeluk ibunya, dan dari pembicaraan mereka, Isabel mengetahui alasan ibunya meninggalkannya. Malam itu, ayah Darren mulai sadar akan keegoisannya. Ia memasuki kamar Darren dan menemukan rekaman rap milik Darren dan ia pun mendengarkannya. Sementara itu, Isabel pun menemukan rekaman rap milik Darren, dan di saat yang bersamaan Isabel dan ayah Darren mendengarkan rekaman itu dari tempat yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Darren pun datang ke bar tempat Phil bekerja, dan ia pun terkejut karena ada Sammy dan Kieran di sana. Terlebih lagi, Sammy dan Kieran mengatakan ini adalah hari pernikahan Darren dengan Isabel. Kemudian ketika ia masuk, ternyata semua orang terdekatnya ada di sana. Kemudian Isabel datang dengan didorong kursi roda, dan mereka pun menikah dengan Ron sebagai pendetanya. With 1,000 fears. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena pada suatu malam Isabel pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di pemakaman Isabel, ayah Darren menghampiri Darren dan kemudian meminta maaf karena selama ini dia telah salah dalam memperlakukan Darren. I'm sorry, son. Beberapa hari setelah kepergian Isabel, Darren pun melanjutkan hidupnya dan ia pun ingin pergi ke New York dan mengejar mimpinya sebagai rapper. Sesuai keinginan dirinya sendiri, dan kali ini orang tuanya mendukung keinginan Darren. Ketika sampai di perbatasan kota, ia pun menerima pesan dari Kieran untuk mendengarkan radio. Darren pun menyalakan radio dan saat itu penyiar radio sedang membicarakan tentang seorang gadis yang mengirimkan pesan dan juga sebuah lagu. Gadis itu adalah Isabel dan bersamaan dengan itu ia juga menyampaikan pesan terakhirnya. Dan film pun ditutup dengan diputarnya lagu rap Darren oleh penyiar radio yang dikirimkan oleh Isabel. It's conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside us will release us now. Oh, you know the world just have to trust now. Then maybe we'll find out, but now we're coming to the place in the tall grass where we see that the elders have lost time, and the lessons we learned from a long time have all but abandoned us.